Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai materi bab 10, yaitu peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia atau metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. 1. Dakwah Islam periode pra-Wali Songo. Sebelum munculnya Wali Songo, Islam sudah masuk ke Nusantara melalui para pedagang, ulama, dan mubalik dari Arab, Persia, dan India. Penyebarannya berlangsung secara damai melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan hubungan dengan bangsawan lokal. 2. Sejarah dakwah Islam pada masa Wali Songo. Dakwah Islam di Tanah Jawa mencapai puncaknya pada abad ke-14 hingga ke-16 Masehi melalui peran besar Wali Songo, yaitu 9 wali Allah yang menyebarkan Islam dengan cara damai dan penuh kearifan lokal. Mereka tidak serta-merta menghapus budaya lama, melainkan mengisinya dengan nilai-nilai Islam. 3 metode dakwah yang digunakan Wali Songo. Wali Songo menggunakan metode dakwah yang sangat bijak dan menyesuaikan dengan budaya masyarakat Jawa pada masanya. Mereka tidak menggunakan kekerasan tetapi lebih mengutamakan pendekatan yang damai, halus, dan berbudaya. Berikut adalah beberapa metode dakwah yang mereka terapkan. 1. Ceramah. 2. Tanya jawab. 3. Pendidikan. 4. Mengirimkan utusan. 5. Kesenian dan budaya. Dan 6. Silaturahmi dan pendekatan sosial. Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Wali Songo adalah 9 tokoh ulama besar yang sangat dihormati dalam sejarah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Mereka memainkan peran sentral dalam penyebaran agama Islam di Nusantara pada sekitar abad ke-14 hingga ke-16 Masehi. Nama Wali Songo sendiri berasal dari kata wali, yang berarti orang yang dicintai atau dekat dengan Allah, dan Songo yang berarti 9 dalam bahasa Jawa. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa. Beliau datang dari Timur Tengah dan tiba di Gresik, Jawa Timur sekitar abad 14. Beliau dikenal karena dakwahnya yang damai dan adaptif mendekati masyarakat melalui perdagangan dan pengobatan. Sunan Ampel adalah salah satu wali Songo. Nama aslinya adalah Raden Rahmat dan ia dikenal sebagai pendiri pesantren Ampel Denta di Surabaya. Beliau fokus pada pendidikan dan dakwah melalui ajaran akhlak mulia serta pembentukan kader dai. Sunan Bonang adalah salah satu wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa. Beliau dikenal karena kemampuannya memadukan ajaran Islam dengan seni dan budaya lokal, terutama melalui gamelan dan tembang. Sunan Derajat adalah salah satu wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa Timur, khususnya wilayah Lamongan. Beliau dikenal sebagai penyebar Islam yang fokus pada kesejahteraan sosial dan pendidikan moral. Sunan Kudus adalah salah satu dari wali Songo yang terkenal karena keahliannya dalam strategi dakwah dan kemiliteran. Nama aslinya adalah Jafar Shodiq. Ia menyebarkan agama Islam di daerah Kudus, Jawa Tengah dengan pendekatan yang bijaksana, yaitu melalui akulturasi budaya. Sunan Giri, nama aslinya Raden Paku atau Ainul Yakin, adalah salah satu wali Songo. Beliau mendirikan pesantren di Gresik yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam dan bahkan berkembang menjadi kerajaan Giri Kedaton. Dikenal berdakwah melalui pendidikan permainan anak-anak. Sunan Kalijogo adalah salah satu wali Songo yang paling terkenal. Beliau dikenal karena menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya seperti wayang, gamelan, dan seni lainnya. Nama aslinya adalah Raden Said. Ajaran beliau sangat fleksibel dan mudah diterima masyarakat. Sunan Muria adalah salah satu dari wali Songo. Beliau dikenal berdakwah di daerah pegunungan dan pesisir utara di Jawa Tengah, khususnya di sekitar Gunung Muria. Cara dakwahnya cenderung halus, memadukan ajaran Islam dengan tradisi masyarakat setempat, serta mengajarkan kesenian seperti gamelan. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari 9 wali penyebar Islam di Jawa atau wali Songo. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Beliau dikenal sebagai pendiri dan penguasa Kesultanan Cirebon. 5. Hikmah dan pesan damai dari dakwah Wali Songo di Tanah Jawa. 5. 1. Mengajarkan Islam secara damai. 2. Menghargai budaya lokal. 3. Menumbuhkan toleransi. 4. Mendorong kemajuan pendidikan. 5. Membantu akhlak mulia. Pesan damai. 1. Islam bisa disebarkan tanpa kekerasan. 2. Perbedaan budaya bukan penghalang. 3. Persatuan dan kerukunan masyarakat lebih penting daripada kemenangan sesaat. 4. Mengutamakan musyawarah. 5. Menghargai adat dan kearifan lokal. Surat At-Taubah. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun.
wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Terima kasih sudah menyimak. Yuk, lanjutkan perjuangan para ulama Nusantara dengan semangat belajar dan berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.